STY bongkar alasan tolak Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Jepang anggap timnas Indonesia sebagai ancaman. Daftar legenda hingga bintang baru naturalisasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ungkap kekecewaan, STY bongkar alasan tolak Korea Selatan. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang akhirnya membeberkan alasan mengapa dirinya memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama skuad Garuda meski Korea Selatan disebut ingin kembali menggunakan jasanya. Sebagaimana diketahui, Sintayong habis kontrak dengan timnas Indonesia pada akhir Juni ini dan telah memperpanjang kontrak hingga 2027 mendatang. Hal itu terlihat dari unggahan akun Instagram resmi timnas Indonesia dan Erick Thohir yang sepakat untuk bekerja keras menuju Garuda mendunia. Menariknya, belum lama ini sadar bahwa juru taktik berusia 54 tahun itu dilirik Daegu Warriors. Namun Sintayong mengisyaratkan bahwa tidak mau untuk menerima tawaran Korea Selatan. Pasalnya, Sintayong kecewa dengan Korea Selatan yang tidak memasukkan namanya sejak awal. Ia hanya ditunjuk sebagai juru selamat seperti di tahun 2018 ketika menggantikan peran Uli Stelai. Menurut Sintayong, membangun sebuah timnas yang kuat tidak bisa dengan waktu singkat. Ia menegaskan hanya ingin menjadi pelatih Daegu Warriors jika dikontrak 4 tahun. Namun, saya selalu dipanggil sebagai petugas pemadam kebakaran ketika keadaan mendesak. Jadi, saya memanfaatkan setiap kesempatan dengan baik. Tapi saya kecewa karena tidak dimasukkan dalam daftar pertama pelatih timnas. Ucap Sintayong di YouTube Joe Pangmai dikutip dari Wiki3. Dengan alasan tersebut, wajar jika Sintayong memutuskan untuk bertahan bersama timnas Indonesia sebab ia bakal ditawari kontrak jangka panjang 3 tahun sampai 2027. Kehadirannya pun juga mendapat banyak dukungan dari publik Indonesia. Daftar legenda hingga bintang baru naturalisasi. Pertama, Christian Gonzalez sang legenda. Nama Christian Gonzalez tak asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain berjuluk El Loco ini menjadi naturalisasi pertama yang membela timnas Indonesia pada tahun 2010. Gonzalez mentorehkan 32 penampilan dan 13 gol untuk timnas, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Indonesia dengan 249 gol. Prestasi gemilang tersebut yang mengantarkannya meraih gelar penyerang naturalisasi terbaik timnas Indonesia. Kedua, Mark Klok maestro lini tengah. Gelandang asal Belanda Mark Klok resmi menjadi WNI pada November 2020 dan debut bersama timnas pada Juni 2022. Sejak saat itu, Klok telah bermain 19 kali, mencetak 4 gol dan 1 assist. Klok membawa kontribusi besar bagi timnas, termasuk mengantarkan Persib Bandung meraih gelar BRI Liga 1 di musim ini. Selain berperan sebagai sentral di dalam lapangan, Mark Klok seperti menjadi penghubung para pemain keturunan Belanda yang akhirnya memilih untuk membela timnas Indonesia. Ketiga, JIZES bintang masa depan. Seperti diketahui, JIZES baru dinaturalisasi pada Maret lalu. Meski baru bergabung, Izes langsung menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia dengan performa gemilangnya. Ia telah 3 kali tampil sebagai starter, mencetak 1 gol dan juga 1 kartu kuning. Sebelumnya pun Izes membantu Venezia FC untuk promosi ke Serie A Italia. Dengan usianya yang baru saja di angka 24 tahun, JIZES berpotensi menjadi tumpuan utama di lini belakang skuad Garuda hingga 10 tahun mendatang. Waspadai skuad asuhan STY, JFE anggap timnas Indonesia ancaman. Berada satu grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Direktur Tim Nasional Federasi Sepak Bola Jepang Masakuni Yamamoto
mengakui timnas Indonesia merupakan ancaman untuk Samurai Biru. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia sempat berhadapan dengan Jepang di fase grup Piala Asia 2023. Namun Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan harus menelan kekalahan dengan skor 1-3. Terkini, Yamamoto menegaskan Jepang menempati grup yang sangat sulit, terlebih bertandang ke Jakarta menjadi tantangan tersendiri. Ia menilai bahwa dukungan supporter timnas Indonesia akan membuat anak asuh Hajime Moriyasu mengalami kesulitan. Selain itu, pria asal Jepang tersebut menyadari timnas Indonesia merupakan ancaman bagi Wataru Endo dan kawan-kawan karena mengalami peningkatan pesat. Ia memprediksi Jepang bakal menjalani pertandingan sulit untuk menghadapi pasukan Garuda. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri memainkan sistem kandang tandang. Artinya setiap tim akan memainkan 10 pertandingan untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Juara dan runner-up dari masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjalanan di round keempat. Sementara timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di round ketiga dengan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September dan menjamu Australia pada 10 September. Sementara timnas Indonesia baru akan menghadapi Jepang pada November mendatang di Jakarta. Nantinya perjalanan di fase ini akan ditutup dengan bertandang ke Tokyo. Akankah skuad asuhan Sintayong mampu berbicara banyak di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari kita tunggu saja kejutannya.